Well, happy Sabbath again to each one. It's a privilege to be here once again with you all. Sekali lagi, selamat hari Sabat bagi kita semua, adalah suatu kesempatan istimewa untuk boleh berkumpul berbakti bersama kita semua. On this Sabbath, we can take our focus off of the world and our work and focus on religious and spiritual things. Pada hari Sabat, kita boleh melepaskan semua perhatian kita dari dunia dan lebih memusatkan perhatian kita kepada hal-hal rohani. And as I think about all of the brethren over the world that are worshiping God on Sabbath, and especially those of us who are, I would say, sometimes, whether because of the pandemic or because of crisis within the church, meeting on Zoom. Pada hari Sabat ini saya seringkali memikirkan akan saudara-saudara kita yang berbakti di seluruh dunia, dan teristimewa oleh karena kondisi pandemi ini, kita berbakti melalui media Zoom. I thought it fit that we study a little bit about the Lord's vineyard. Saya berpikir ada baiknya kita belajar tentang kebun anggur Allah atau kebun anggur Tuhan. We should never forget who we are. Jangan pernah lupa siapa kita. In the world, we have strife and war and problems. Dunia kita yang penuh dengan penderitaan dan masalah. In the church, there seems to be also problems and crises. Demikian juga dalam gereja ada problema dan juga krisis. And I hope that this topic today will help us to realize what the vineyard is and who we are. Dan kiranya melalui pekabaran ini kita dapat memahami apa itu kebun anggur dan siapa kita. I'll begin by reading Mark 12:1-9. Saya akan mulai dengan membaca Markus 12 ayat 1 sampai 9. The Bible says, "And he began to speak unto them by parables." And I'll let you read the rest, brother, and I'll put the other slide. Oke, thank you. Markus 12 ayat 1 sampai 9. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. The Bible says a certain man planted a vineyard. Alkitab katakan ada seseorang yang membuka kebun anggur. And it describes that this man prepared everything for the vineyard. Dan dikatakan orang ini menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan kebun anggur tersebut. He did everything he needed to do for the vineyard to produce fruit and be a success. Dia lakukan segala sesuatu untuk memastikan kebun anggur tersebut menghasilkan buah dan berhasil. And at the season, or at the time when it should have been bearing fruit, he sent to the husbandman a servant that he might receive from the husbandman fruit from the vineyard. Dan ketika tiba musimnya, dia menyuruh hambanya untuk pergi kepada para penggarap kebun anggur itu dengan harapan menerima sebagian dari hasil kebun anggurnya. And verse 3 says, they caught him, they beat him, and sent him away empty. Dan ayat 3 katakan, para penggarap itu menangkap hamba itu, memukulnya, dan menyuruhnya pergi. The next one that he sent, they wounded him in the head and sent him away also
shamefully handled, it says here in verse 4. Dan di ayat keempat, dia suruh lagi seorang hamba yang lain, dan kali ini mereka pukul kepalanya dan mempermalukan hamba itu. And he sends then another one, and him, he sent many, it says others. And Dan- some they beat and some they killed. Lalu kemudian kalau kita baca ayat 5, dia kirim lagi hamba-hamba yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris lebih bersifat jamak, ada yang dipukul, ada yang dibunuh. And so we see that these verses here, these are the words of Jesus. Ayat-ayat ini adalah perkataan daripada Yesus. And Jesus here describes the work of his Father and the Jewish people. Dan Yesus dalam hal ini menggambarkan pekerjaan daripada Bapanya, dia dan umat-umat orang Yahudi. God gave to the Hebrew people, to the Israelites, all that they needed to produce fruit. Allah menyediakan kepada orang Israel segalanya agar mereka dapat menghasilkan buah. He delivered them from slavery. Dia melepaskan mereka dari perhambaan. He took them into the wilderness, sustained them, and took them into the promised land. Dia bawa umat bangsa Israel ini ke padang belantara, pelihara mereka di sana, dan akhirnya masuk ke negeri perjanjian. He gave them land with fruit trees and vineyards and everything they needed to survive. Mereka masuk ke negeri yang Tuhan sediakan, yang sudah tersedia semua kebutuhan mereka. Ada kebun, ada pohon-pohon, ada kebun anggur, dan sebagainya, untuk mereka bisa hidup. He gave them men to lead them like Joshua and Caleb, Moses. Tuhan berikan kepada mereka orang-orang yang bisa memimpin mereka, seperti Yosua, Kaleb, Musa. And in time, he came looking fruit from his people. Dan ketika tiba musimnya, dia datang untuk mencari buah daripada umat-umatnya. And he did this in the form of his prophets. Dan dia lakukan ini dalam wujud nabi-nabinya. And just like in the parable, so it happened in history. Dan sebagaimana yang dinyatakan dalam perumpamaan ini, itulah yang terjadi dalam sejarah. They didn't want anything to do with the prophets of the Lord. Bangsa Israel tidak mau berurusan dengan hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan. Some they beat, some they sent away, some they banned, and some they killed, like in the case of Isaiah. Ada yang mereka usir, ada yang mereka pukul kepalanya, ada yang mereka pukul dan mereka bunuh. And in verse 6, it says, having yet therefore one son, his well-beloved, he sent him also last unto them, saying, they will reverence my son. Dalam ayat 6 dikatakan, sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. He sent, finally, his son. Pada akhirnya dia mengutus anaknya. Although this parable has to do with the Jewish nation, it applies to us as well. Meskipun perumpamaan ini diaplikasikan untuk orang Yahudi, tapi ini juga diaplikasikan bagi kita. We are the Lord's vineyard. Kitalah kebun anggur Allah tersebut. Let us read until the end before we continue. Verse 7, but those husbandmen said among themselves, this is the heir. Come, let us kill him, and the inheritance shall be ours. You can read until verse 9, brother. Sebelum kita lanjutkan, kita selesaikan perikop ini. Kita baca ayat 7-9. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu?
Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. In Christ's Object Lessons 285, we read, "The husbandman chooses a piece of land from the wilderness. So God had chosen a people from the world to be trained and educated by Christ." Dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 218 paragraf 3, Roh Nubuat menyatakan, petani itu memilih sebidang tanah dari padang belantara. Ia memagarinya, membersihkannya, dan mengerjakannya, dan menanamnya dengan anggur pilihan, mengharapkan suatu penuaian yang limpah. Tanah yang sebidang ini dalam keadaannya yang unggul, dengan semak belukar yang tidak ditanami, ia berharap menjadikan tanah itu subur dengan hasil-hasil perawatan dan pekerjaan untuk menumbuhkan tanaman. Demikianlah Allah telah memilih suatu bangsa dari dunia ini untuk dilatih dan dididik oleh Kristus. Kata Nabi itu, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Di atas bangsa ini, Allah telah mencurahkan kesempatan-kesempatan yang besar, memberkati mereka dengan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Ia mengharapkan agar mereka memuliakan Dia dengan jalan menghasilkan buah. Mereka harus menyatakan asas-asas kerajaannya. Di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang jahat, mereka harus mewakili tabiat Allah. So we see here that God chose a people from the world to be trained and educated by Christ. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah memilih umat untuk dapat dilatih dan dididik untuk Kristus. Isaiah 5:7 tells us that the house of Israel is the vineyard. Dan Nabi Yesaya katakan bahwa kebun anggur Tuhan itu adalah kaum Israel. Upon this people, God had bestowed great privileges. Dan kepada mereka, Tuhan telah mengeruniakan kesempatan-kesempatan yang besar. And like the Israelites, we, Seventh-day Adventists, has received great privileges. Dan sebagaimana bangsa Israel, kita juga, umat-umat Gereja Masehat Penhari ke-7 telah menerima kesempatan yang besar. We have been entrusted with truth. Kita telah dipercayakan akan sebuah kebenaran. But not just truth that sounds nice, truth that changes the heart. Bukan hanya kebenaran yang terdengar enak di telinga, tetapi kebenaran yang mengubahkan hati. The truth about the sanctuary. Kebenaran tentang Ka'bah. The ministry of Christ in heaven. Pelayanan Kristus di sorga. This truth should save us. Kebenaran-kebenaran ini harusnya menyelamatkan kita. The blessing of God upon us as a people should be that we show it to others. Berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, harusnya kita bagikan kepada sesama. We are to reveal the principles of God's kingdom to the world. Kita harus menyatakan prinsip-prinsip daripada kerajaan Allah kepada dunia. We are to represent the character of God to the world. Kita harus menyatakan karakter Allah kepada dunia. So many times we see that in our church, we do not see the character of God. We see other principles at work. Seringkali dalam kehidupan dalam berjemaat, kita jarang melihat pernyataan karakter Allah. Demikian juga dengan prinsip-prinsipnya. But we need to look at ourselves and not focus on man. Tapi kita perlu melihat kepada diri kita sendiri dan bukan kepada orang lain. We are the vineyard and we should seek God's will. Kita adalah kebun anggur Allah dan karenanya kita perlu mencari atau mengetahui kehendak Allah. Moses asked the Lord, "Show me thy glory."
Musa berkata kepada Allah, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." And this should be our prayer also. Lord, show me thy glory. Hal ini seharusnya menjadi doa kita juga, yaitu Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. We see here, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. Dikatakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa. It was the Lord Jesus that passed by before Moses. Adalah Yesus Kristus yang lewat di hadapan Musa. And the Spirit of prophecy tells us that he proclaimed the Lord God, his Father. Dan sebagaimana Roh Nubuat nyatakan, Yesus menyatakan Tuhan Allah yang adalah Bapa. The Lord Jesus declared to Moses his Father's character, his glory. Yesus menyatakan kepada Musa karakter Bapanya. And what was that? Merciful, gracious. Apakah itu? Allah itu penyayang dan pengasih. Long-suffering, abundant in goodness and truth. Panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. So these are the qualities and character of God. Inilah karakter daripada Allah. And in his vineyard, among his people, he is looking for the same characteristics. Dan kepada kebun anggurnya, yaitu umat-umatnya, dia mencari akan karakter yang sama. And it was through the Lord Jesus that God revealed himself. Dan melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya. Directly to Moses, Secara langsung kepada Musa, through the prophets, melalui para nabi, and through the faithful people throughout history, God has revealed his character. dan melalui orang-orang yang setia, Allah telah menyatakan karakternya. God has a high ideal for his people. Allah memiliki cita-cita yang tinggi bagi umat-umatnya. Besides saving them and giving them freedom, giving them a land, calling them his people, he gave them his law. Selain daripada memberikan kepada mereka kebebasan atau kemerdekaan, kemudian juga memberikan kepada mereka negeri perjanjian, dia juga memberikan kepada mereka hukumnya. In their mental capacities, in their physical capacities, and in their spiritual capacities, they were to be top in the world. Dan sesuai dengan kemampuan mental, kerohanian, dan jasmani mereka, mereka seharusnya yang terutama, tertinggi di dunia ini. God furnished them, like it says in the bottom of this quote, he furnished them with every facility for becoming the greatest nation on earth. Dan sebagaimana kutipan ini pada bagian akhir katakan, Allah melengkapi mereka dengan setiap perlengkapan supaya menjadi bangsa yang termulia dalam dunia ini. But so quickly they forgot the character of God. Tapi begitu cepat mereka lupa akan karakter Allah. They took their eyes off of Jesus. Mereka memalingkan pandangan mereka dari Yesus. They focused their eyes on their kings. Mereka memusatkan perhatian mata mereka kepada raja mereka. They were looking at the other nations of the world and they wanted to be like them. And they told Samuel, we want a king. Mereka melihat kepada bangsa-bangsa lain sekitar mereka dan ingin sama seperti bangsa-bangsa itu. Dan berkata kepada Samuel, kami mau seorang raja. Samuel went to God and God says, don't be upset. They have not rejected you. They have rejected me.
Pada waktu Samuel melaporkan kepada Allah, Allah katakan kepada Samuel, jangan engkau kecewa. Mereka bukan menolak kamu, tapi mereka menolak saya. We're doing the same thing today in our church. Kita melakukan hal yang sama sekarang ini dalam gereja kita. We are looking at the other denominations, the other Christians, and we want to be like them. Kita melihat kepada gereja-gereja lain, denominasi lain, dan kita ingin sama seperti mereka. The ecumenical movement is in full force. Pergerakan okumene saat ini sedang dalam gencar-gencarnya. Just this week, in Germany, a Seventh-day Adventist pastor became one of the leaders of the ecumenical movement in Germany. Baru-baru ini di Jerman, salah seorang pemimpin gereja Advent menjadi pemimpin dalam pergerakan okumene tersebut. We hear from some of our leaders a very soft position on clear doctrines that we have as Seventh-day Adventists. Kami mendengar dari beberapa pemimpin bahwa kita sangat lunak akan prinsip-prinsip kebenaran dalam gereja Advent. This is because we have taken our eyes off of Jesus. Hal ini oleh karena kita telah memalingkan pandangan kita dari Yesus. The character and will of God revealed by Christ is not clearly seen. Karakter yang Allah Bapa nyatakan melalui Kristus tidak dapat dilihat dengan jelas. So we look to man and we follow man. Sehingga akhirnya kita melihat kepada manusia dan mengikut manusia. Israel did not fulfill God's purpose. Israel tidak memenuhi tujuan daripada Tuhan. Jeremiah 2:21, I had planted thee a noble vine, wholly a right seed. How then art thou turned into the degenerate plant of a strange vine unto me? Hosea 10:1, Israel is an empty vine. He bringeth forth fruit unto himself. Yeremia 2 ayat 21 berkata, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Hosea 10 ayat 1, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. And in Isaiah we see that the Lord asked the questions, judge, what have I done? What could I do more onto my vineyard? And he says what he will do to his vineyard. Dan bila mana kita baca dalam Yesaya 5 ayat 3-7, di sana dikatakan, apa lagi yang harus aku perbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum ku perbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? And so the Lord says what he will do to his vineyard. He says he will break down the hedge, and he would command the clouds that they rain no rain upon it. Dan pada akhirnya Allah menyatakan keputusannya kepada kebun anggurnya itu. Dia katakan, aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. So we know the history of Israel and what happened to them. Jadi kita sudah tahu sejarah Israel dan apa yang terjadi kepada mereka. In verse 6 it says, having yet therefore one son, his well-beloved, he sent him also last unto them, saying, they will reverence my son. Ingat ayat 6 tadi dikatakan, sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih.
Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, "Anakku akan mereka segani." And so the Jewish people, in rejecting the Son of God, was left alone. Dan pada akhirnya, karena orang-orang Yahudi menolak anak Allah, ditinggalkan sendirian. Of course, God still had mercy and they had a chance to accept Jesus, and they still do. But as God's people, they were left. Benar bahwa Allah memiliki kasih karunia dan rahmat. Mereka masih ada kesempatan. Tetapi sebagai suatu umat, mereka telah ditinggalkan. What happened to Israel does not need to happen to God's people today. Apa yang terjadi kepada Israel tidak harus terjadi kepada umat Allah sekarang ini. In Revelation, there is a call of Christians to come out of Babylon. Dalam buku Wahyu kita tahu ada panggilan kepada umat Kristen untuk keluar dari Babel. This false system of religion that developed after the apostolic times, God calls his people out of it. Adanya sistem kekristenan yang dibentuk setelah zaman para rasul. Daripada itu, Allah memanggil umatnya untuk keluar. We believe as Seventh-day Adventists, we are a part of this last movement. Kita sebagai umat gereja Advent percaya bahwa kita bagian daripada pergerakan akhir ini. To give the last message of warning to the world. Untuk memberikan amaran terakhir kepada dunia. To give the three angels messages to the world. Untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat kepada dunia. And Satan is trying to take our focus away from this mission. Dan setan sedang berusaha mengalihkan perhatian kita dari misi ini. By false doctrine, by looking to the other churches, he is trying to take our focus off of Christ. Dengan adanya doktrin-doktrin palsu, dengan mengalihkan perhatian kita kepada denominasi lain, dia sedang mengalihkan perhatian kita dari Kristus. We see that the wine of Babylon tries to infiltrate into God's vineyard. Kita dapat lihat bagaimana anggur Babel sedang menyusup ke dalam kebun anggur Allah. But the prophecies tell us that God's remnant people will fulfill the plan God has for them. Tetapi nubuatan berkata bahwa umat sisa akan memenuhi akan panggilan Allah tersebut. There are very clear attempts of Satan to take our eyes off of Jesus. Ada hal-hal yang jelas yang setan lakukan untuk mengalihkan pandangan kita dari Yesus. The first lesson for this year and this quarter is a lesson that unfortunately is one of these lessons that takes the eyes off of the great sacrifice that God did in sending his son. Pekabaran sekolah Sabat di triwulan pertama tahun ini adalah salah satu contoh bahwa setan sedang mengalihkan perhatian kita dari Yesus Kristus. This false teaching that God did not send his son is trying to make its way in the church. Adanya ajaran yang salah bahwa Allah tidak mengutus anaknya sedang masuk ke dalam gereja. This destroys the sanctuary message. Hal itu merusak kebenaran atau pekabaran Ka'bah. It destroys the foundation of the Advent faith. Itu merusak dasar atau fondasi daripada iman Advent. This doctrine is related to other falsehoods that have slowly come into the church. Kepalsuan ini berhubungan dengan yang lain yang telah masuk secara perlahan ke dalam gereja. A false view of the atonement of Jesus Christ. Yaitu pandangan yang salah tentang pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Is also coming into the church. Juga masuk ke dalam gereja. In the
next lesson that will be coming out on is a study on the book of Hebrews. Dan pelajaran berikutnya yang merupakan kelanjutan daripada buku Ibrani, I will be studying this and putting out a video about it, Lord willing. But it is put together by apparently someone who is Jesuit trained from another university. dan pekabaran itu akan saya tanggapi dalam bentuk video nantinya, bila mana Tuhan berkehendak. Dan pekabaran sekolah sahabat tersebut disusun oleh seseorang yang punyai pendidikan atau bersekolah di tempat yang dimiliki oleh Jesuit. Very Catholic ideas in the new lesson that is coming out. Memiliki ide-ide Katolik dari pekabaran yang akan muncul ini. Let us take this time to use a good translation in your language, like the King James Bible, and study the truth of the sanctuary in the book of Hebrews. Mari kita menggunakan firman Tuhan dan menggunakan terjemahan yang lebih baik. Contohnya adalah King James atau yang tersedia dalam bahasa kita, khususnya mengenai kebenaran tentang Ka'bah. Like Ellen G. White told Kellogg, the truth concerning the sanctuary, concerning the personality of God and of Christ, this is the foundation of our faith. This is everything to us as a people. Sebagaimana Nyonya White sampaikan kepada Kellogg bahwa kebenaran tentang Ka'bah, kebenaran tentang Bapa dan Anaknya adalah fondasi daripada iman kita sebagai umat-umat Allah. It is these truths that sanctify the soul. Adalah kebenaran-kebenaran ini yang menguduskan jiwa. It is these truths that allow us to perfect Christian characters with the blood of Christ. Adalah kebenaran-kebenaran ini yang mengizinkan kita memiliki karakter yang sempurna sebagaimana Kristus. The Lord is shaking the church. Saat ini Allah sedang menggoncang gereja. He has visited his vineyard. Dia sedang mengunjungi kebun anggurnya. And he's holding the stalks and he is shaking the vine branches. Dia sedang pegang pokok anggur dan dia goyang, dia goncang. And those who hold on, who are holding on tight to the branch and to the root, which is Jesus Christ, they will remain faithful and they will remain on the vine. Barang siapa yang berpegang teguh kepada pokok anggur dan berakar dalamnya, itulah yang akan bertahan. Let us not be like the Jews. Janganlah kita menjadi seperti orang Yahudi. Let us fulfill the purpose that God has for us in his vineyard. Marilah kita memenuhi akan kehendak Allah dalam kebun anggurnya. He sent them servants, the prophets, and at last he sent them his son. Dia utus para nabi, hamba-hambanya, dan pada akhirnya dia utus anaknya. I like how it is written here in the Greek, and the order is here in the English, yet one having son or having one son, beloved, he sent him, agapeton, his only begotten, beloved son. He sent him at last to them. Saya senang dengan pernyataan Markus 12 ayat 6 dalam bahasa Greka. Di sana dikatakan dia memiliki seorang anak yang dikasihi. Dia utus anaknya akhirnya kepada mereka. You know, Jesus here portrays how God thinks. I like how Jesus is speaking here in Mark 12. Di sini Yesus menyatakan apa yang Allah sedang pikirkan. Dan itunya saya senang bagaimana cara Yesus menyatakannya dalam Markus 12 ayat 6 ini. God the Father said, they will have respect for my son. Allah berkata bahwa mereka akan menghargai anak saya. Segan kepada anak saya.
but they killed the Son of God. Tapi mereka pada akhirnya membunuh anak Allah. Let us not kill the Son of God. Janganlah kita membunuh anak Allah. Let us not leave him out of our religious experience. Jangan usir dia daripada hubungan atau pertumbuhan kerohanian kita. Let us accept him through his Spirit into our hearts. Mari kita terima dia oleh kehadiran rohnya dalam hati kita. Then we will bear fruit and can be a part of God's vineyard. Maka kita akan mengeluarkan buah-buah dan akhirnya kita boleh menjadi bagian daripada kebun anggur Allah. In the book Christ's Object Lessons 293, Christ, the beloved of God, came to assert the claims of the owner of the vineyard. But the husbandmen treated him with marked contempt, saying, "We will not have this man rule over us." Dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 225 paragraf 3 dikatakan, Kristus yang dikasihi Allah datang untuk menyatakan tuntutan pemilik kebun anggur, tetapi para penggarap memperlakukan dia dengan sikap remeh secara terang-terangan. Mereka berkata, kita tidak mau orang ini memerintah kita. They envied Christ's beauty of character. His manner of teaching was far superior to theirs, and they dreaded his success. He remonstrated with them, unveiling their hypocrisy and showing them the sure results of their course of action. Mereka cemburu terhadap keindahan tabiat Kristus. Cara mengajarnya jauh lebih unggul dari cara mereka, dan mereka iri hati atas kesuksesannya. Ia mencela mereka, membuka kedok kemunafikan mereka, dan menunjukkan kepada mereka akibat-akibat yang pasti dari tindak tanduk perbuatan mereka. I'm going to read a little further down. His whole life was a reproof to their selfishness. And when the final test came, the test which meant obedience unto eternal life or disobedience unto eternal death, they rejected the Holy One of Israel. Kita baca pada bagian akhir, di seluruh kehidupannya adalah suatu teguran kepada sifat mementingkan diri mereka, dan ketika ujian yang terakhir datang, ujian yang berarti penurutan sampai kepada hidup yang kekal, atau pelanggaran sampai kepada kematian yang kekal, mereka menolak yang kudus dari Israel. Brethren, in the last days that we're living in, Saudara sekalian, kita hidup dalam masa-masa akhir. the seal of God will be given to those who are settled in the truth. Meterai Allah akan diberikan kepada mereka yang tetap teguh dalam kebenaran. Those who have accepted the latter rain, accepted the Spirit of Christ in their hearts. Mereka yang menerima meterai adalah orang-orang yang telah menerima kecurahan roh Kristus dalam hati mereka. The Sabbath is a part of the whole end time movement. Hari Sabat adalah bagian daripada keseluruhan pergerakan di akhir zaman. It is the great test. Itu adalah ujian yang terbesar. But the seal of God are placed upon those who have the Holy Spirit. Tetapi meterai Allah diberikan kepada mereka yang memiliki Roh Kudus, Those who are like Christ in character. yaitu mereka yang serupa dengan Kristus dalam karakter. Being like Christ in character, having the Holy Spirit, is directly related to the right concept of God. Memiliki karakter Kristus, memiliki Roh Kudus adalah berhubungan langsung dengan Allah.
Continuing Christ's object lessons, we have been redeemed by a costly ransom. Only by the greatness of this ransom can we conceive of its results. On this earth, the earth whose soil has been moistened by the tears and blood of the Son of God, are to be brought forth the precious fruits of paradise. Beautiful promise. You can read the whole paragraph, brother. Oke. Kita baca dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 227, paragraf 5. Kita telah ditebus dengan tebusan yang mahal. Hanya karena keagungan dari tebusan inilah kita dapat menerima hasil-hasilnya. Di dunia ini, bumi yang telah dibasahi oleh air mata dan darah Putra Allah harus mengeluarkan buah-buah yang berharga dari Firdaus. Dalam kehidupan umat Allah, kebenaran-kebenaran dari firman-Nya harus menunjukkan kemuliaan keunggulan mereka. Melalui umatnya, Kristus akan menunjukkan tabiatnya serta asas-asas kerajaannya. These principles are to be manifested in the individual Christian, in the family, in the church, and in every institution established for God's service. All are to be symbols of what can be done for the world. They are to be types of the saving power of the truths of the gospel. All are agencies in the fulfillment of God's great purpose for the human race. Selanjutnya dalam halaman 228 paragraf 2 dikatakan, azas-azas itu harus dinyatakan dalam diri individu umat Allah, dalam keluarga, dalam jemaat, dan di dalam setiap lembaga yang didirikan untuk pekerjaan Allah. Semua harus menjadi lambang dari hal-hal yang dapat dibuat bagi dunia ini. Ia harus menjadi lambang dari kuasa penyelamatan kebenaran Injil. Semuanya adalah alat-alat dalam menggenapi maksud Allah yang mulia bagi umat manusia. I'll read the last paragraph there. God claims the whole world as his vineyard. Though now in the hands of the usurper, it belongs to God. By redemption, no less than by creation, it is his. For the world Christ's sacrifice was made. God so loved the world that he gave his only begotten Son. It is through that one gift that every other is imparted to man. Daily, the whole world receives blessings from God. Every drop of rain, every ray of light shed on our unthankful race, every leaf and flower and fruit testifies to God's long forbearance and his great love. Kita baca dari Membina Kehidupan Abadi halaman 231 paragraf 4. Allah menyatakan seluruh dunia sebagai kebun anggurnya. Meski sekarang dunia berada dalam tangan si penyerobot, ia adalah milik Allah. Ia di sini adalah dunia ini. Oleh tebusan dan setidaknya oleh penciptaan dunia adalah miliknya. Bagi dunia, pengorbanan Kristus diadakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perantaraan pemberian yang satu itu setiap pemberian yang diberikan kepada manusia. Setiap hari, seluruh dunia menerima berkat dari Allah. Setiap curahan hujan, setiap sinar terang yang bercahaya atas bangsa kita yang tidak bersyukur, setiap daun dan bunga dan buah, menyaksikan tentang panjang sabar Allah dan kasih mulianya. God's love is shown to our unthankful race. Ya, kasih Allah dinyatakan kepada kita umat manusia yang tidak bersyukur ini. And through Christ, all other gifts come. Dan melalui Kristus, seluruh berkat kita boleh terima. I'll just read the middle paragraph there from Review and Herald, September 13, 1909. The fatherhood of God is given to us in the gift of Jesus Christ. And as God was one with his only begotten Son, so he would have his earthly children one with him. This is the ideal that God has for his vineyard, to be one with him through Christ. Kita akan baca bagian tengah yang dikutip dari Review and Herald, September 30, tahun 1909, paragraf 15. Dikatakan, kebapaan Allah diberikan kepada kita dalam karunia Yesus Kristus. Dan karena Allah adalah satu dengan Putra Tunggal yang diperanakkannya,
demikian pula dia akan memiliki anak-anak duniawinya yang satu dengannya. Inilah yang ideal yang Allah harapkan dari kita sebagai kebun anggurnya. Brethren, for my appeal, I would like to say, keep your eyes on Jesus. Saudara sekalian, adalah himbauan kami pada pagi hari ini untuk pandang hanya pada Yesus. Let us remember that to be a part of God's vineyard means to be connected to God through Christ. Menjadi kebun anggur Allah artinya terhubung kepada Bapa melalui anaknya. It means to be willing to give up anything that is keeping us from Jesus. Itu juga artinya rela mengorbankan atau melepaskan segalanya agar kita tetap terhubung dengan Yesus. Anything that impedes the Holy Spirit living within and forming a character like Christ must be put away. Segala sesuatu yang menghalangi kehadiran daripada Roh Kudus dalam hati kita, yang mengubahkan karakter kita menjadi seperti karakter Kristus, harus kita buang. This is the mystery among the Gentiles. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Colossians 1:27. Inilah misteri di antara bangsa itu, yaitu Kristus dalam kita, dalam saudara, yang adalah pengharapan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Let this be our ideal. When we get on our knees today, let us ask God to cleanse our heart from sin. Inilah yang menjadi tujuan kita dalam setiap doa-doa kita, dan meminta agar Allah membersihkan kita daripada dosa-dosa kita. Let us not be distracted by world politics, by leaders. Let us focus on God's word. Jangan terkecoh oleh aktivitas politik, ada pemimpin-pemimpin dan yang ada di dunia ini. Biarlah kita berfokus hanya kepada firman Tuhan. May the Lord bless you all. Again, a privilege to be here. And I pray that the Lord's Spirit may fill each of your hearts and your homes. Kiranya ini menjadi kekuatan dan pengkabaran bagi kita. Terima kasih boleh melayani pada sahabat pagi ini, dan biarlah Roh Kudus mengisi akan hati kita dan rumah tangga kita. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa kami yang di sorga, you have given to us many privileges. Engkau telah berikan kepada kami kesempatan-kesempatan. We, your people, have received truth. Kami umat-umat-Mu telah menerima kebenaran. Help us to live the truth. Tolong kami untuk hidupkan kebenaran. You have sent us your prophets. Engkau telah utus nabi-nabi-Mu. You have given us your Son in our hearts through the Spirit. Engkau telah karuniakan anak-Mu dalam hati kami melalui Roh. Help us by our sins not by our sins to sacrifice him afresh. Janganlah oleh karena dosa kami mengorbankan Dia lagi. We look at the Jews, but we do the same thing. Kami melihat kepada orang Yahudi dan kami melakukan hal yang sama. Help us to stay connected to the vine. Tolong kami agar tetap terhubung kepada pokok anggur. And Lord, be with us and give us energy and zeal and faith. Tuhan, tolong kami, beserta kami, biarlah kami memiliki kegigihan dan iman. Forgive us where we have failed. Tolong ampuni kami akan kegagalan kami. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.